Eni, Waalaikumsalam Bu Citra, apa kabarnya hari ini? sehat alhamdulillah. Apa perasaan Ibu pada hari ini? Boleh saya tahu perasaan Ibu yang Hari ini menggambarkan hari perasaannya, ini? hari ini perasaannya Bu gugup dan bercampur senang gitu Bu Cit. Senang ya hari ini Ibu Eni? Sedikit senang Bu Cit, sedikit sedih, bercampur galau lah Bu Citra. Apa itu? Kenapa galau Bu Eni? Gimana ya Bu Citra? Kebetulan tadi ada kemalangan kan, buat saya meninggal. Terus ya dari sana saya harus cepat-cepat pulang seperti itu. Biar tugas kita selesai hari ini kan Bu Citra. Citra apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga kabar buruk yang Ibu Eni dapat pada hari ini tidak mengurangi rasa semangat belajar pada hari ini ya Bu Eni. Makasih Bu Cit. Tetap semangat. Baik Ibu Eni, kita lanjutkan. Saya lanjutkan. Eee, jadi yang mau saya tanyakan hari ini, tentang literasi di sekolah Ibu Eni. Bagaimana kondisi, literasi di sekolah Ibu Eni? Kondisi literasi di sekolah saya kan Bu sangat memprihatinkan kan Bu. Nah disinilah saya ingin gitu literasi ini meningkat pada diri anak-anak seperti itu Bu Citra. Oh, seperti itu ya Bu Eni. Bagaimana perasaan Ibu Eni ketika melihat peserta didik, kurang minatnya dengan literasi? Perasaan saya Bu setelah melihat peserta didik itu kurang tertarik literasi kan Bu, saya sangat gimana gitu Bu, ada bercampur sedihnya gitu kan. Terutama kan di kelas saya di kelas 6 harusnya kan kelas tinggi itu kan Ibu Citra, literasi itu, tidak lagi seperti anak seperti kelas 1. Harusnya literasi itu kan sudah lancar gitu kan. Jadi rupanya Bu Citra, setelah saya duduk di kelas tinggi ini ternyata tidak jadi patokan kelas tinggi itu literasinya itu meningkat gitu kan. Jadi mau kita salahkan siapapun, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa gitu. Ya kita sebagai pendidik harus terus meningkatkan minat baca terutama untuk anak-anak didik kita kan Bu, apalagi kelas 6. Nanti dia lulus dari kelas 6 ini melanjutkan ke sekolah menengah pertama, ya nanti dia rasa malu dong, ya kan Bu Citra. Jadi inilah saya akan meningkatkan minat baca mereka Bu Citra. Jadi bagaimana kira-kira Bu Eni mengatasi masalah yang ada di sekolah Ibu Eni? Kalau untuk mengatasinya kan Bu Citra, kita tidak bisa membalikkan telapak tangan Bu Citra. Karena kan awal mulanya itu kan harusnya dari kelas rendah. Seperti itu kan Bu Citra. Jadi ya mengatasinya saya ya bagaimana bisalah waktu yang sedikit mungkin ini kita di sekolah kita manfaatkan untuk kembali melatih mereka biar minat literasi mereka itu meningkat. Seperti ini kan Bu Citra, ada waktu senggang, olahraga, seperti itu kan Bu Citra. Kita sisihkan waktu, kita minta izin sama guru olahraganya, minta sedikit waktu jam olahraga itu untuk dia 15 menit gitu, Vinomat kan Bu Citra. Dia bisa baca pelan-pelan gitu Bu Citra. Jadi, menurut Bu Eni kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan kurangnya minat baca anak-anak? Kalau saya lihat Bu Citra, faktornya itu ya satu ya kan Bu Citra, mungkin dari faktor orang tua gitu. Jadi kira-kira pengalaman apa yang sudah Ibu Eni ambil dari, masalah tersebut? Pengalaman saya yaitu, saya berkolaborasi kepada guru-guru yang lain gitu kan Bu. Jadi untuk mengatasi ini saya berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, baik kelas rendah maupun kelas tinggi gitu. Bagaimana mengatasinya ini ke depannya? Jangan nanti di kemudian hari, anak ini tamat tidak bisa baca, terus nanti disalahkan kelas tingginya, seperti itu Bu Citra.
Jadi, kapan kira-kira Ibu akan mulai melaksanakan tindakan tersebut? Kalau melaksanakannya Bu Citra sudah mulai selama saya duduk di kelas 6 ini menjadi wali kelas seperti itu Bu Citra. Jadi kan berapa bulan ini kan saya sudah duduk di kelas tinggi itu gitu. Udah menjalani semester ganjil ini kan Bu, mungkin saya mengetahuinya 2 bulan setelah saya duduk di situ. Jadi setelah 2 bulan itulah Bu saya melaksanakannya. Ya sebelum mulai belajar saya harus mengkoordinir murid itu gitu, 15 menit minimal saya harus buat dia membaca. Terus waktu jam olahraga saya minta 15 menit di jam-jam yang ada waktunya itulah Bu Citra saya gunakan sepadat mungkin untuk dia Bu Citra. Oke, terima kasih atas coaching hari ini dengan Ibu Eni. Saya harap Ibu Eni tetap bersemangat melanjutkan ide-ide gagasan dari Ibu Eni. Terima kasih Ibu Eni. Terima kasih Bu Citra. Sama-sama Bu Citra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Next. Selamat sore Bu Citra. Selamat sore Ibu Eni, apa kabar? Apa kabar Bu Citra? Baik. Bu Citra apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu Eni. Bu Citra, bagaimana perasaan Bu Citra hari ini Bu Citra? Saya lihat Bu Perasaan Citra nampak lelah sekali. perasaan saya hari ini senang bisa bertemu dengan rekan-rekan TGP Ibu Eni. Bu Citra, apa yang Ibu Citra sekarang lihat di sekolah gitu yang menonjol seperti itu tuh Bu Citra, masalah di sekolah yang Ibu hadapi gitu. Saya ingin tahu Bu Citra. Iya Ibu Eni, jadi saya prihatin motivasi belajar anak ini berkurang Bu Eni, begitu kira-kira. Apa yang menjadi tujuan utama Bu Citra mengatasi masalah ini? Jadi tujuan saya untuk mengatasi masalah ini tentunya meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan minat belajar, meningkatkan kolaborasi agar anak lebih semangat belajar lagi ke depannya. Begitu kira-kira Bu Eni. Terus Bu Cit, apa yang membuat Ibu lihat seperti itu keadaannya, Ibu merasa prihatin nggak? Saya merasa prihatin karena minat belajar peserta didik itu seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya mereka lebih bersemangat, tekun belajar agar bisa meraih cita-cita, mendapatkan ilmu, mendapatkan teman, bersosialisasi, begitu Bu Eni. Jadi Bu Citra, apa saja faktor yang menyebabkan anak-anak di sekolah Bu Citra lah dibilang ya kan kurang minat belajar gitu Bu Citra? Kalau mungkin saya akan melakukan pendekatan tentang kurangnya minat belajar terhadap peserta didik yang bisa saya lakukan secara empat mata mungkin masing-masing anak. Cuman yang saya tahu kurangnya minat belajar anak ini sudah berpengaruh oleh berkembangnya zaman, terlalu banyak bermain handphone, malamnya tidurnya lambat, jadi bangunnya kesiangan, jadi di sekolah dia mengantuk, begitu Bu Eni. Apa tanda-tanda yang menunjukkan peserta itu kurang minat belajar Ibu lihat di keseharian Ibu di sekolah gitu? Iya Ibu Eni, yang saya lihat itu yang kebanyakan itu mereka merasa ngantuk di saat proses pembelajaran yang diakibatkan terlalu banyak bermain game, terlalu kurang kurang istirahat di malam hari sehingga pada saat proses pembelajaran di sekolah mereka merasa ngantuk, jadi sehingga tidak semangat belajar, begitu Bu Eni. Apa yang harus Ibu lakukan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik itu Bu Citra? Jadi saya akan mengasihkan bimbingan dan arahan agar supaya tidur lebih awal biar lebih fresh pada bangun di pagi hari. Tentu saja itu yang pertama. Yang kedua, memberikan apa namanya mungkin video atau cerita pendek di sela-sela proses pembelajaran yang memberikan arahan dan bimbingan tentang jika minat belajar itu kurang,
ke depannya itu bagaimana, begitu. Ketika semangat belajar itu muncul, ilmu itu dapat, semangat itu ada, ke depannya akan lebih enak menjalani kehidupan ke depannya, mungkin begitu Bu Eni. Kapan Ibu mulai melaksanakan tindakan apa gitu yang Ibu harus lakukan? Kapan gitu dimulai? Saya akan melakukan tindakan itu di setiap proses pembelajaran. Saya akan memberikan arahan dan bimbingan, dan ketika apel setiap pagi, setiap upacara bendera, mungkin atau entah itu yang menjadi pembina setiap Seninnya berbeda-beda, tetap saya akan memberikan tolong diselipkan arahan dan bimbingan tentang motivasi dan minat belajar yang harus ditingkatkan guna mensukseskan, guna membahagiakan peserta didik untuk kedepannya. Begitu, Bu. Sangat baik ya Bu Citra. Nah, selanjutnya Bu Citra, apa yang Ibu Citra rasa untuk termotivasi untuk meningkatkan minat belajar ini Bu Citra? Saya rasa untuk meningkatkan minat belajar anak, yaitu melakukan pendekatan, itu yang pertama. Yang kedua, menanyakan langsung kepada peserta didik apa kebutuhan yang mereka inginkan dari sekolah, sarana apa yang mereka butuhkan, prasarana apa yang mereka butuhkan. Lalu keempat, lebih mengajak proses pembelajaran secara berdiskusi, mungkin yang menarik minat semangat belajar di antara peserta didik. Begitu kira-kira Bu Eni. Ada nggak Bu Citra hambatan dan rintangannya gitu Bu Citra yang Ibu rasakan? Hambatan dan rintangannya mungkin yang pertama akan susah mengajak mereka langsung untuk belajar. Tapi saya mencoba, saya akan berusaha, saya uh, mengupayakan untuk membuat diskusi kelompok di proses pembelajaran. Jadi anak yang termotivasi itu akan membujuk temannya yang kurang minat belajar. Gitu Bu Eni. Selanjutnya Bu Citra, siapa saja yang terlibat dalam tindakan Ibu tersebut? Tentunya yang terlibat dalam tindakan yang akan saya buat, rekan sejawat, peserta didik, sarana dan prasarana sekolah, kepala sekolah, dan seluruh komunitas warga sekolah, seperti itu Bu. Kan saya rangkul. Bagaimana Bu Citra mengukur keberhasilan yang sudah Ibu lakukan itu Bu Citra? Mengukur keberhasilan itu saya rasa dengan melihat jejak nilainya, nilai tugasnya yang pertama. Tugasnya itu semakin nilainya semakin merosot apa semakin naik. Kalau saya rasa semakin naik, saya rasa ada keberhasilan mungkin Bu Eni. Entah itu di nilai ujian akhir babnya, nilai ujian bulanannya, atau UTS-nya, atau mungkin nanti di ujian akhir semesternya. Begitu kira-kira. Nah, sangat baik ya Bu Citra. Masih ada waktu kita Bu Citra? Saya rasa waktunya hanya 10 menit ya Bu Eni. Jadi untuk 5 menitnya Oh lagi iya, untuk mungkin mengisi sampai sini. bagian refleksi. Mungkin sampai sini dulu ya Bu Citra atas coaching kita hari ini. Semoga Bu Citra sehat, tetap bahagia, dan selamat sore Bu Citra. Terima kasih juga untuk Bu Eni. Salam sehat, salam bahagia untuk Bu Eni.